A. Landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang sangat maju pesat sekarang ini. Namun, di sisi lain telah melahirkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Dengan kata lain, kemajuan teknologi secara tidak langsung memicu peningkatan permasalahan dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat personal atau sosial. Terbukti dengan munculnya masalah-masalah sosial dan personal yang terekspos oleh media, baik elektronik atau cetak. Seperti yang dikemukakan oleh Rusdi Muslim, Syamsu Yusuf, 2008-118. Di antaranya, 1. Ketegangan fisik dan psikis, 2. Kehidupan yang serba rumit, 3. Hilangnya identitas diri, 4. Renggangnya hubungan kekeluargaan, 5. Kekhawatiran akan masa depan, 6. Terjadinya penyimpangan moral dan sistem nilai. Selain itu, masalah kehidupan yang kompleks sebagai efek dari revolusi teknologi dewasa, menurut Syamsu Yusuf 2008-118 adalah semakin kompleks jenis-jenis dan syarat-syarat pekerjaan, jenis dan pola kehidupan, jenis dan kesempatan pendidikan, persaingan individu, atau sebagainya. Dampak negatif modernisasi dalam kehidupan memungkinkan munculnya dampak sosial yang buruk dalam kehidupan individu. Apresiasi dampak sosial dan modernisasi budaya hidup ini tergambar dari munculnya masalah psikologis seperti maladjustment patologik atau gangguan jiwa dan sakit jiwa, penyesuaian dengan lingkungan hidup, penyesuaian dengan lingkungan kerja, penyesuaian dengan teknologi baru, dan penyesuaian dengan lingkungan pendidikan. Arah layanan bimbingan dan konseling dewasa ini mengarah pada layanan yang profesional yang membantu seluruh aspek individu. Layanan ini dituntut untuk mampu merangkul dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dialami oleh individu, termasuk permasalahan sosial budaya yang muncul akibat dari modernisasi. B. Faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan bimbingan konseling. 1. Perubahan konstelasi keluarga. Perkembangan di berbagai bidang secara tidak langsung telah mempengaruhi fungsi keluarga saat ini. Kartini Karto, Syamsu Yusuf, 2008-118 mengemukakan bahwa pesatnya arus globalisasi itu telah berpengaruh kepada kehidupan keluarga menjadi atomistik dengan cenderung mengecilkan keutuhan keluarga. Dalam masyarakat modern, baik ayah maupun ibu masing-masing sibuk mencari nafkah, mengejar karir, atau kesibukan lainnya, sedangkan anak-anak bersekolah, mencari kawan seusia, serta pengalaman sendiri. Keadaan seperti ini menyebabkan komunikasi antar orang tua dan anak menjadi sangat longgar atau tidak intim, atau bersifat formalistik dan sekilas. Menurunnya perhatian, bimbingan, dan kasih sayang orang tua diduga menjadi penyebab utama merosotnya prestasi pendidikan anak dan meningkatnya kasus kenakalan remaja. Keluarga memang memberikan pengaruh yang sangat menentukan pada pembentukan watak, kebiasaan hidup, dan kepribadian anak. 2. Perkembangan pendidikan. Perkembangan kehidupan berdampak pada bidang pendidikan. Hal ini terlihat pada kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati pendidikan. Kesempatan ini menyebabkan berkumpulnya peserta didik dari berbagai kalangan yang berbeda-beda latar belakangnya. Di antaranya yaitu agama, etnis, keadaan sosial, adat istiadat, dan ekonomi. Dengan ini menimbulkan bertumpuknya masalah yang dihadapi oleh orang yang terlibat dalam kelompok campuran itu. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka program pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program pendidikan perlu dikembangkan sesuai perkembangan masyarakat itu. Perkembangan pendidikan tampak dalam 3 arah, yaitu arah meninggi, meluas, dan mendalam. Arah meninggi tampak bertambahnya kesempatan bagi murid untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Arah ini menimbulkan kebutuhan bimbingan bagi murid-murid untuk melanjutkan ke sekolah yang tepat, serta menilai kemampuan murid.
ARA meluas tampak dalam pembagian sekolah dalam berbagai jurusan khusus dan sekolah kejurusan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan bimbingan untuk memilih jurusan dan bidang studi yang tepat. ARA mendalam tampak dalam berkembangnya ruang lingkup dan keragaman disertai dengan pertumbuhan tingkat kerumitan dalam tiap bidang studi. Hal ini menimbulkan masalah bagi murid untuk mendalami tiap bidang studi dengan tekun. Perkembangan ke arah ini bersangkut paut dengan kemampuan dan sikap serta minat murid terhadap bidang studi tertentu. Ini semua menimbulkan akibat bahwa setiap murid memerlukan perhatian bersifat individual dan khusus. 3. Dunia kerja. Dewasa adalah masalah karir telah menjadi komponen layanan bimbingan yang lebih penting dibandingkan pada masa sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh adanya berbagai perubahan dalam dunia kerja, terutama pada tahun 1970-an. Berbagai perubahan itu diantaranya sebagai berikut menurut Syamsu Yusuf pada tahun 2008. A. Semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja yang tidak memiliki keterampilan. B. Meningkatnya kebutuhan terhadap para pekerja yang profesional dan memiliki keterampilan teknik. C. Berkembangnya berbagai jenis pekerjaan sebagai dampak dari penerapan teknologi maju. D. Berkembangnya perindustrian di berbagai daerah. E. Berbagai jenis pekerjaan yang baru memerlukan cara-cara pelayanan yang baru. F. Semakin bertambahnya jumlah para pekerja yang masih berusia muda dalam dunia kerja. 4. Perkembangan kota metropolitan. Perkembangan kota metropolitan memberikan dampak yang serius. Situasi tersebut mungkin akan semakin lebih buruk lagi di masa yang akan datang. Karena kecenderungan bertumbuhnya kota-kota di abad 21 akan semakin memperparah dengan meledaknya arus urbanisasi. Saifullah Dullah Samsu Yusuf 2008 halaman 125 mengemukakan dampak sosial yang buruk dari pertumbuhan kota di abad 21, terutama kota-kota berkembang di antaranya yaitu A. Umumnya migrasi orang desa ke kota di negara berkembang lebih banyak dimotivasi dengan niat untuk mengadu nasib, ketimbang untuk memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan. Sebagaimana halnya banyak terjadi dalam proses urbanisasi di negara industri abad 19. B. Tidak mengherankan apabila masalah pengangguran dan kemiskinan dengan segala akibat sosial yang ditimbulkan diproyeksikan akan semakin menjadi masalah serius bagi sejumlah kota besar di negara berkembang. C. Masalah lain adalah terbatasnya kemampuan penyediaan fasilitas air bersih dibanding jumlah permintaan kebutuhan. Ironisnya, penduduk miskin kota terpaksa harus membeli air jauh lebih mahal ketimbang mereka yang berada pada kelas menengah ke atas. D. Yang paling menyedihkan lagi adalah bahwa Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2000, setiap tahunnya tidak kurang dari 5 juta anak akan meninggal akibat lingkungan yang semakin memburuk. Kondisi kehidupan di atas dapat menjadi sumber pemicu malapetaka kehidupan terutama menyangkut masalah-masalah psikologi seperti gejala maladjustment dan patologik atau gangguan jiwa dan sakit jiwa. 5. Perkembangan komunikasi. Dampak media massa terhadap kehidupan manusia sangatlah besar. Pengaruhnya seperti virus influenza yang mudah menyebar ke tubuh manusia. Televisi telah menjadi pusat hiburan keluarga. Dewasa ini, anak-anak dan para remaja rata-rata menghabiskan waktu setiap harinya sekitar 6 jam untuk menonton televisi. Propaganda atau iklan yang ditayangkan televisi telah mengembangkan sikap konsumerisme di kalangan masyarakat. Di samping itu, program-program yang ditayangkan tidak sedikit yang merusak nilai-nilai pendidikan karena banyak adegan kekerasan, mistik, dan amoral. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting bagi orang tua untuk membimbing anak dalam rangka mengembangkan kemampuannya untuk menilai setiap tayangan yang ditontonnya secara kritis. Dalam hal ini, layanan bimbingan yang memfasilitasi berkembangnya kemampuan anak dalam mengambil keputusan atau decision making skill merupakan pendekatan yang sangat tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anessa Putri dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang keenam yaitu seksisme dan rasisme.
Seksisme merupakan paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya. Sementara rasisme merupakan paham yang mengunggulkan ras yang satu dari ras lainnya. Di Amerika, seksisme masih merupakan kebiasaan atau fenomena umum di kalangan masyarakat. Fenomena ini seperti nampak dari sikap para orang tua yang masih memegang budaya tradisional dalam pemilihan karir bagi anak wanita, yaitu membatasi atau tidak memberikan kebebasan kepada anak wanita untuk memilih sendiri yang diminatinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka program bimbingan mempunyai peranan penting dalam upaya membantu orang tua agar memiliki pemahaman bahwa anak wanita pun memiliki peluang yang sama dengan anak laki-laki dalam memilih karir yang disenanginya. Rasisme masih menyelimuti iklim masyarakat di Amerika. Selama tahun 1978 sampai 1979, para pemimpin kulit hitam sudah bersikap apatis dalam melawan diskriminatif atau rasisme terhadap mereka. Perlakuan diskriminatif atau rasisme ini seperti ada pembatasan pemberian kesempatan bekerja kepada kalangan muda kulit hitam. Kondisi ini menyebabkan semakin banyaknya para penganggur di kalangan muda kulit hitam yang diperkirakan sekitar 25%. Selanjutnya kita ke nomor 7, yaitu kesempatan mental. Masalah kesehatan mental di Amerika Serikat ternyata semakin marak, tidak dapat dihentikan. Data tentang maraknya masalah kesehatan mental ini dilaporkan oleh Coleman yang melakukan survei pada tahun 1974. Laporan itu menunjukkan bahwa A. 10 juta orang Amerika mengalami gangguan jiwa atau neurotik. B. 2 juta orang mengalami sakit jiwa atau psikologis. 200.000 atau lebih mencoba bunuh diri. C. 4 juta orang lebih mengalami kepribadian antisosial. D. 1,5 juta orang remaja atau orang dewasa melakukan kejahatan yang serius. E. 500.000 orang berurusan dengan lembaga pengadilan. F. 9 juta orang kecanduan minuman keras atau alkohol. G. 1 juta orang atau lebih menyalahgunakan obat-obat terlarang. Dan H. 5,5 juta anak dan orang dewasa mengalami gangguan emosional. Terkait dengan masalah ini, maka sekolah atau lembaga-lembaga perusahaan dituntut untuk menyelenggarakan program layanan bimbingan dan konseling dalam upaya mengembangkan mental yang sehat dan mencegah serta menyembuhkan mental yang tidak sehat. 8. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan dua masalah penting yang menyebabkan kerumitan struktur keadaan masyarakat. Ialah 1. Penggantian sebagian besar tenaga kerja dengan alat-alat mekanis elektronik. 2. Bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dan jabatan baru yang menghendaki keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus pula bagi orang-orang yang hendak menjabatnya. Kedua masalah utama menimbulkan kebutuhan bagi orang-orang yang bersangkutan, terutama murid-murid di sekolah, untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai pilihan jabatan dan cara memilihnya dengan cepat. Hal ini menimbulkan kebutuhan pada mereka untuk meminta bantuan kepada orang lain atau badan yang wewenang untuk memecahkannya. Dan disinilah kebutuhan akan bimbingan itu terasa sangat dibutuhkan. 9. Kondisi moral dan keagamaan. Kebebasan untuk menganut agama sesuai keyakinan masing-masing individu menyebabkan seorang individu berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya. Kadang-kadang menilainya berdasarkan nilai-nilai moral umum yang dianggapnya paling baik. Hal ini kadang menimbulkan keraguan akan kepercayaan yang telah warisi oleh orang tua mereka. Para kaum muda, penilaian terhadap keyakinan itu sering didasarkan atas kesenangan pribadi yang nyata yang akan membawa kepada perasaan tertekan oleh norma-norma agama ataupun nilai moral yang dianut oleh orang tuanya atau masyarakat terdekat. Dengan demikian, mereka akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang tidak mudah untuk ditentukan karena menyangkut hal yang sangat mendasar dan peka. Makin banyak ragamnya ukuran penilaian, maka besar pula konflik yang diderita oleh individu. Yang bersangkutan
dan makin bersalah kebutuhan akan bimbingan baik untuk menanggulanginya. 10. Kondisi sosial dan ekonomi. Perbedaan yang besar dalam faktor ekonomi di antara anggota kelompok campuran menimbulkan masalah yang berat. Masalah ini terutama sangat dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi lemah, tidak mampu atau golongan rendahan. Di kalangan mereka, terutama anak-anak yang berasal dari sosial ekonomi lemah, tidak mustahil timbul kecemburuan sosial, perasaan rendah diri, atau perasaan tidak nyaman untuk bergaul dengan anak-anak dari kelompok orang kaya. Untuk menanggulangi masalah ini, dengan sendirinya memerlukan adanya bimbingan, baik terhadap mereka yang datang dari golongan yang kurang mampu ataupun mereka dari golongan sebaliknya. Simpulan. 1. Munculnya permasalahan-permasalahan psikologi sebagai efek semampan dan modernisasi. Perlu segera difasilitasi dalam penyelesaiannya dengan layanan bimbingan konseling. 2. Faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan konseling. A. Perubahan konstelasi keluarga. B. Perkembangan pendidikan. C. Dunia kerja. D. Perkembangan kota metropolitan. E. Perkembangan komunikasi. F. Seksisme dan rasisme. G. Kesehatan mental. H. Perkembangan teknologi. I. Kondisi moral dan keagamaan. J. Kondisi sosial ekonomi. 3. Kompetensi konselor. Bimbingan konseling lintas budaya harus mempertimbangkan bahasa, nilai, keyakinan, kelas asal, tingkat akulturasi, ras, dan etnis dari murid-murid mereka, dan hanya menggunakan intervensi konseling dan teknik yang konsisten dengan nilai-nilai budaya. 4. Konselor bimbingan konseling lintas budaya perlu menyadari rasial mereka sendiri dan warisan budaya untuk memahami bagaimana warisan telah mempengaruhi sikap mereka, keyakinan, nilai-nilai, prasangka, dan bias. 5. Layanan bimbingan konseling kelompok sebagai upaya untuk memfasilitasi dan menjembatani biasa budaya dapat dilakukan dengan strategi kelompok. 6. Layanan bimbingan konseling lintas budaya lebih mengintervensi pada pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul di tempat individu atau konseli hidup sehingga perilaku penyesuaian diri dapat berkurang.